Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vita Khairunisa. Saya prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir, yaitu sebuah resumen materi mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan materi yang sudah saya serap, yang sudah saya pahami, yaitu pendidikan berkebutuhan khusus adalah anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, keterbatasan mental, keterbatasan sosial yang menyebabkan anak itu mempunyai hambatan dalam segi pembelajaran. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bukan anak ini mempunyai kekurangan maupun mempunyai kelebihan yang di luar batas, jadi nggak perlulah disekolahkan lagi atau juga nanti akan mengganggu teman-temannya. Tidak, karena untuk saat ini itu anak berkebutuhan khusus itu sudah ada tempatnya sendiri untuk dia belajar, seperti sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjung, kelas biasa namun terdapat ruang khusus, dan juga yang lain sebagainya. Jadi untuk apa sih sebuah pendidikan yang seperti itu? Toh juga ada banyak pendidikan kan, ada banyak sekolah, ada banyak madrasah juga kan. Lalu kenapa kok ada sekolah luar biasa, sekolah berasrama, sekolah kunjung atau sekolah apapun itu? Ya karena memang anak yang berkebutuhan khusus itu atau anak ABK itu juga membutuhkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Seorang guru itu sangat perlu memahami anak didik, apalagi anak didik yang mempunyai keterbatasan itu sejak dini, sejak SD. Karena apa? Karena kalau memahami seorang murid yang memiliki keterbatasan itu terlambat, contohnya seperti kelas akhir 6 SD atau SMP, SMA, seorang guru itu akan lebih sulit lagi untuk memahami anak itu. Terlebih juga dia akan lebih sulit untuk menempatkan anak ini pantasnya di mana, sekolah mana. Karena apa ya? Karena ya emang terlambat dari kefahaman seorang guru untuk memahami anak didik tersebut. Anak ABK di sini itu juga sangat patut, sangat layak untuk mempunyai sebuah pendidikan. Sangat layak, sangat pantas, ya juga sangat butuh juga sebuah pendidikan. Karena kalau melihat dari salah satu sisi saja, salah satu kekurangan saja, ya berarti kita nggak bisa berpikir secara jernih. Karena semua manusia itu diciptakan ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Ketika kita mendapati seseorang yang punya kekurangannya, bagaimana kita melengkapinya dengan kelebihan kita. Jadi kalau kita mendapati orang itu mempunyai kelebihannya, bagaimana cara kita memantaskan diri dengan kekurangan kita. Apalagi saya sebagai calon pendidik anak-anak madrasah ibtidaiyah maupun anak sekolah dasar juga harus mulai memahami hal-hal tersebut mulai dari sekarang. Karena apa? Karena itu adalah bentuk bekal ketika saya nanti sudah terjun di dunia pendidikan, agar saya juga tidak kaget. Setidaknya ketika saya mengajar nanti, saya sudah mempunyai pengalaman. Anak ini tuh mempunyai karakteristik anak yang autis, anak yang tunarungu, anak yang tunawisma, anak yang tunanetra, sehingga nanti saya itu juga tidak kaget. Jadi untuk teman-teman yang di sana, ketika mendapati anak-anak yang ABK itu ya jangan menganggap anak itu kekurangan jadi nggak perlu dididik. Jangan. Anak-anak seperti itu malah juga sangat membutuhkan sebuah pendidikan, karena di balik kekurangan itu dia juga bisa mendapati sebuah keminderan dalam dirinya sendiri. Bahasanya sekarang itu dia itu akan mudah insecure dengan apa yang dia punya, karena dia itu juga pasti melihat orang lain sempurna, orang lain mempunyai ini itu, tapi aku nggak bisa, lalu buat apa? Disitulah letak guru itu
mengambil hatinya, meyakinkan dirinya, memotivasi dirinya bahwa kamu itu sanggup nak, kamu itu bisa seperti dia. Tapi ini semua tergantung kamu. Jadi ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Anak-anak ABK itu pasti mempunyai cita-cita, mempunyai impian yang tinggi juga. Jadi disitulah peran guru untuk mendorong dan juga memotivasi terus anak didik itu. Jadi nggak hanya anak didik, mohon maaf, yang sempurna saja tanpa kekurangan yang perlu dididik, tapi anak ABK itu juga perlu dirangkul, perlu dididik, disayang, karena mereka juga pasti memiliki rasa minder atau insecure yang tinggi dengan teman-teman yang lain. Nah, kenapa kok sekolahnya itu dipisah dengan anak-anak yang lain? Karena gini, karena pola pikir anak ABK dan pola pikir anak yang normal itu beda. Dari segi mental, dari segi fisik juga jelas beda. Karena namanya anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus itu pasti dia mempunyai keterbatasan. Contohnya di mental. Kalau anak normal, dia nggak mengerjakan tugas apa dimarahi, ya lumrah. Tapi kalau anak ABK, dia punya keterbatasan, salah sedikit, kekurangan sedikit, dia dimarahi, dia mentalnya akan semakin keguncang. Jadi bagaimanapun juga seorang guru harus memahami apa itu ABK terlebih dahulu. Harus bagaimana anak ABK itu? Oh, anak autis itu harus seperti ini kan. Anak yang tunarungu itu kita mengajarinya harus anaknya didudukkan di paling depan. Anak itu disuruh untuk memperhatikan mimik mulut seorang guru ketika mengucapkan, walaupun dia kurang mampu dalam pendengaran, tapi dia mampu dalam segi memahami sebuah pergerakan lisan. Kalau anaknya ini autis, berarti gurunya ini harus benar-benar sabar, pelan-pelan dalam mengajari anak didiknya seperti itu. Jadi harus sekali seorang guru itu juga memahami ABK tersebut dibalik anak-anak yang normal juga. Jadi semua anak di dunia ini perlu yang dinamakan sebuah pendidikan, karena zaman semakin berkembang. Kalau anak tidak dididik atau anak yang ABK itu diberhentikan, oh anak ini mempunyai kekurangan, nggak perlu sekolah, ya nggak bisa berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya semua anak didik itu perlu adanya sebuah pendidikan. Lantas untuk apa diciptakan atau membangun sebuah sekolah luar biasa, sekolah berasrama, sekolah dan yang lain sebagainya itu? Lantas buat apa dibangun kalau tidak untuk mereka-mereka yang punya kekurangan? Jadi kekurangan apapun manusia itu, kita sebagai manusia yang normal harus banyak-banyak bersyukur, harus bisa merangkul. Apalagi seorang guru juga harus benar-benar paham, benar-benar mampu, benar-benar sanggup untuk merangkul anak didiknya, baik anak yang normal maupun anak yang mempunyai keterbatasan mental. Itu juga seorang guru juga harus harus memberi pengertian kepada anak didik yang lain, bahwasanya kita nggak boleh mengejek dia yang punya kekurangan, kita nggak boleh mengolok-olok dia yang mempunyai keterbatasan. Kita semua harus menerima, saling membantu dengan yang lain. Makanya itu sekolahnya itu dipisah, karena namanya anak kecil, anak SD itu kadang-kadang ada temannya yang punya kekurangan atau ada temannya yang minder, malah digoda, malah dihina ataupun diolok-olok. Lah di situ juga itu juga terpisahnya sekolah antara anak ABK dan juga anak normal. Jadi saya itu juga itu untuk melatih mentalnya terlebih dahulu. Jadi melatih mentalnya dari awal, sehingga nanti ketika bisa bersatu dengan teman-teman yang lain, dia sudah kuat atau bahasanya itu sudah tatak. Jadi itulah pemahaman saya ketika pembelajaran pendidikan anak berkebutuhan khusus selama 1 semester ini. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.